partai-partai yang ada yang ikut dalam pemilu kadang-kadang dilupakan. Dan berani mengatakan yang penting bukan mereka. Sejumlah partai politik di Kabupaten Badung sepakat mendukung Wayan Suyasa yang berpasangan dengan Wayan Diesel Astawa dalam Pilkada Badung 2024. Dukungan ini bentuk dari kekecewaan terhadap partai penguasa yang mengabaikan keberadaan partai di luar pemerintahan. Petinggi parpol di Bumi Keris ini berharap jika pasangan Suyasa Diesel dapat membawa perubahan dan pemerataan khususnya bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di legislatif. Yang perkenalkan diri, yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Badung. Dan juga saudara yang tidak pernah lupakan, yang sangat-sangat yang hormati Pak Wayan Diesel beserta jajarannya. Dan juga yang hormati beserta partai politik yang hadir pada hari ini, pada hari yang sangat gembira ini. Yang harapkan ke depan kita masih tetap bergembira untuk menyatukan dukungan kita kepada Pak Wayan Suyasa dan juga pasangan beliau Pak Wayan Diesel. Jujur yang katakan, seperti apa yang disampaikan tadi oleh kedua pasangan di depan, harga menghargai. Jujur begitu. Selama ini kami dari Hanura, baik secara pribadi maupun secara organisasi, sudah tetap diajak ikut sebagai pendukung dan pengusung baik gubernur, baik bupati. Tapi ketika sudah jadi, benar-benar kami diabaikan. Bukan kami menuntut apa-apa, tidak. Kami sudah terbiasa tidak dihargai. Tidak menuntut apa-apa, kami sudah terbiasa. Benar-benar terbiasa kan? Tidak dihargai itu. Nah, namun jujur saat ini yang akan dan berani mengatakan yang penting bukan mereka. Apapun baik secara pribadi dan organisasi akan saya lakukan. Lebih-lebih misalnya ada janji gede kuling bapak, ada langkah dari calon mungkin nangin Pak Burat dan bidangnya negara. Apa yang kata Pak Budak kan benci gitu, saya belum masalah. Nah, kalau dari dulu itu sudah tenang ya Pak Budak, nanti setelah jadi saya kasih kantor. Nah, karena mereka tahu bahwa Hanura bisa ngelah kantor gitu. Begitu. Nah, setelah jadi kita minta antos sampai jani sing siapa. Nah, begitu lah. Nah, mudah-mudahan pasangan Pak Suyasa dengan Pak Wayan Diesel saudara saya benar-benar jadi. Apapun akan kami lakukan untuk bisa memenangkan pasangan ini. Nah, itu dari Titian. Dan sesungguhnya juga sebelum pertemuan pada hari ini kita sudah bisik-bisik dengan beberapa parpol yang non kursi di Badung dan sudah menyatakan sikap bagaimanapun kita harus keluar dari yang sudah ada dan ingin menyatukan diri kepada yang baru. Kita sudah mendapatkan bisik-bisik ini. Benar gitu Pak Yan?
Ya kan? Dari beberapa parpol kita sudah melakukan bisik-bisik untuk menyatukan diri kembali untuk memberikan dukungan kepada Pak Wayan Suyase dan Pak Wayan Diesel. Itu yang sedang kami bisik-bisikkan di parpol yang non kursi di Badung. Kalaupun non kursi, tetapi kami masih punya banyak konstituen sesungguhnya. Ketua DPD Golkar Badung, Pak Wayan Suyase, yang sekarang akan melangkah menjadi Bupati Badung tahun 2024. Itu pula yang kami hormati saudara-saudara saya dari pimpinan partai-partai yang ada di Kabupaten Badung yang ikut dalam ajang pemilu yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, yang kami hormati semua. Begitu pula para hadirin dalam kesempatan ini yang hadir di ruang ini, yang sudah menyaksikan langsung tadi. Saya ini dari dulu ini bertanya-tanya saya, Suyase, setiap DP saya buka ada Suyase, tetapi siapa di sampingnya saya nggak tahu. Apakah saya sendiri atau siapa? Saya aja punya angan-angan dari dulu, tidak ada yang nyebut saya di itu. Dan ternyata sudah terjawab. Beliau ketua dari Gerindra sudah siap untuk mendampingi Pak Wayan. Kami utamanya dari Partai Nasdem gemetar dengan saya ini, ya, akan menyambut daripada semboyan Partai Nasdem, yaitu perubahan, restorasi Partai Nasdem. Astung Hare di tahun 2024 ini akan terbukti yang menjadi perubahan, yang bisa nanti mengemban daripada kita semua di luar partai pemerintah. Saya mohon maaf, bukannya saya bagaimana. Selama ini partai-partai yang ada yang ikut dalam pemilu kadang-kadang dilupakan. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Wayan Suyase selaku Bupati Badung didampingi oleh Pak Wayan Diesel Astawa, kita di Badung ini bisa bersatu walaupun lain warna. Kita dalam pemerintah ini kita tetap diperhatikan dan diajak kita ini untuk bekerja sama. Untuk apa? Untuk membangun Badung, bukan untuk membangun partai saja. Untuk membangun Badung, kita melirik kepada masyarakat kita, rakyat Badung, yang bisa kita memperhatikan yang mana semestinya yang dijalankan oleh pemerintah. Itu keangan-angan kami ke depan. Dan saya ini terus terang saja, saya juga punya angan-angan dari dulu, karena keinginan sendiri di Badung ini harus ada perubahan. Kemarin saya ditelepon sama Ketua DPC PKS Petang. Ustaz, saya berjuang untuk Pak Wayan Suyase. Tolong ini, tolong. Apa ya maksudnya tiba-tiba? Ternyata hari ini saya diundang di pertemuan ini. Saya doakan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan keinginan Pak Suyase dan Pak Diesel memberikan perubahan kepada Badung, dan akhirnya Pak Nasdem ikut-ikut perubahan juga seperti ini. Kita dan PKB. Baik Pak, mudah-mudahan satu yang titip saya kelak nanti menjadikan program mungkin bulan PKS Badung itu concern terhadap pendidikan. Saya miris sekali ketika ada tetangga saya yang tidak sampai bisa mengenyam pendidikan kuliah, tidak rumahnya loh di belakang kampus UNUD. Ini orang, mohon maaf ini kalau saya buka, bupati ini macam pemerintah seperti ini gimana? Berikan laptop sedemikian banyak, berikan bantuan kuliah saja tidak mampu, apalagi KTP. Itu jadikan program pendidikan gratis. Kalau SD sampai SMA itu kecil, jadikan pendidikan PD
orang Bali tidak bisa kuliah di kampus yang di belakang rumahnya, itu buat saya aneh. Makanya saya concern sekali untuk yang umum itu, mudah-mudahan Pak Suyaso bisa membawa aspirasi saya, kemudian menjadikan pendidikan gratis. Ya bisa jadi dengan cara apapun, itu yang pertama. Jangan sampai orang Bali yang lahir di sini tidak bisa kuliah di UNUD. Dan yang kedua, sebagai aspirasi saya titipkan, saya ada madrasah sekolah Islam itu Pak, karena kita diidentik partai Islam yang tidak sama sekali belum tersentuh selama ini. Nah itu mohon diperhatikan, tidak hanya sekolah-sekolah umum saja, sekolah-sekolah yang mempunyai tujuan di pendidikan. Dan umat Islam di Kuta Selatan itu cukup besar. Data terakhir kami itu di Kuta Selatan itu hampir 14.000. 14.000. Dan kita berharapkan 4.000 saja, yang kita sudah di kertas itu 4.000, akhirnya hilang. 14.000 di Badung, di Kuta itu ada kurang lebih 13.000, besar, cukup besar. Dan ya memang dilematis ya, di masyarakat itu rata-rata di masyarakat Bali dan kita semua itu isu agama itu cukup rentan, dan itu harus dimainkan dengan elegan supaya tidak ada gesekan-gesekan yang membawa kerugian buat kita semua, buat penduduk Badung. Itu saja mungkin Pak Ketua. Mudah-mudahan pendidikan itu menjadi sektor utama, prioritas utama, sehingga masyarakat Bali bisa kuliah, orang-orang Bali bisa kuliah. Kita juga yang sekolah di madrasah bisa terakomodir dengan APBD yang sampai 10 triliun, PAD yang 10 triliun, besar sekali itu. Merem saja saya bisa ngatur uang itu Pak. Merem saja saya bisa ngatur uang itu, artinya bisa bermanfaat. Partai kecil Pak, tentunya kita tetap mendukung dan mengusung partai-partai yang siap mengajak kami untuk istilahnya bersinergi, itu baik dalam bertukar pikiran ataupun membawa perubahan-perubahan yang baik pada Badung ini. Dan juga kami khususnya di Kuta Utara dan di Badung pada khususnya, kita sering berinteraksi pada membawa perubahan. Kalau pelangi itu kalau tidak warna-warni nggak bagus Pak. Jadi kalau satu warna aja mungkin jadi monoton ya. Jadi makanya itu kita butuh perubahan. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan Pak Wayan Suyaso dan Pak Wayan Diesel senantiasa diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan membawa perubahan yang sangat luar biasa tentunya kepada Badung pada khususnya, dan negara Indonesia ini juga pada umumnya. Kita juga punya tujuan yang bersama, di mana kita menyongsong pilkada pemilihan Bupati 2024 ini. Jadi harapan kami di 2024 ini adanya kontestasi, tidak seperti di tahun 2019 yang mungkin tadi sudah disampaikan dari Nasdem, karena kami juga di PSI waktu itu ikut dalam kegiatan itu gitu loh. Jadi yang kami harapkan gimana di 2024 ini demokrasi berjalan dengan baik di Badung. Untuk untuk dukungan kami mensupport semua kader-kader partai di Badung ini yang notabene ingin mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati 2024 ini. Tapi untuk dukungan secara resmi kami menunggu rekomendasi dari masing-masing partai. Jadinya seperti yang saya bilang tadi, kami tidak mau terjadi terulang 2019 yang kemarin. Kami akan menyatakan dukungan pada saat rekomendasi sudah turun. Jadinya kami pun di internal tentunya akan berproses dulu. Kami akan mensupport, kalau di PSI itu kami mensupport kader-kader
nanti calon-calon yang notabene punya DNA yang sama dengan PSI, anti korupsi dan anti intoleransi. Terima kasih dan apresiasi kepada Pak Wayan Suyase selaku Ketua DPD Partai Golkar di Badung atas undangannya yang ini merupakan satu inisiatif yang sangat brilian lah untuk memecah mungkin kubu-kubuan atau kekakuan politik di Badung. Ya alhamdulillah kami sangat apresiasi atas langkah ini, dan terus terang tadi setelah Pak Diesel tadi yang pertama kali menyampaikan, orangnya luar biasa ya, berani saya secara pribadi sangat apresiasi kepada Pak Suyase karena tahun-tahun terakhir sebelum pemilu kemarin, ya beberapa waktu terakhir, yang saya lihat partai besar yang ketuanya mau datang ke KPU itu Pak Suyase. Langsung datang untuk ya tanda tangan segala macam untuk mengikuti acara KPU itu. Beliau, saya ini menandakan bahwa beliau ini ya humble ya, mau down to earth, mau ikut merasakan kerja-kerja di bawah juga kader-kadernya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh pertama tadi Pak Diesel dan Pak Suyase juga menguatkan bahwa ada keinginan untuk beliau berdua untuk mengajukan diri untuk berbakti kepada Badung sebagai calon bupati maupun wakil bupati. Itu merupakan satu langkah yang luar biasa, terutama yang kita tahu bahwa selama ini dominasi politik, hegemoni juga kita tahu bahwa memang diwarnai oleh satu kutub yang luar biasa kekuatannya. Namun terbetik pertanyaan nih buat kami Pak Suyase dan Pak Diesel. Idealisme kita perlu, penting gitu. Tapi pragmatis juga kita tentunya di politik Indonesia apalagi ya, itu sangat penting juga. Yang jadi pertanyaan, seberapa serius nih bapak-bapak berdua ini melihat ya kan realitas dan fakta kekuatan politik yang nanti akan bapak berdua ini. Nah, kami seperti apa yang disampaikan Pak dari bulan bintang, ya memang kami dari non kursi ini sudah ada pembicaraan, jadi kami sudah jadi kami yang partai kecil ini kalau disatukan ini yang mudah-mudahan bisa jadi besar ya. Jadi kalau seperti Pak Burat tadi itu penyampaiannya itu kan berdasarkan hati nuraninya. Jadi hati nurani. Jadi Pak Burat menyampaikan hati nuraninya Pak Madi. Jadi kami dari Partai P3 mendukung ya, karena kita dari Golkar dulu sama PAN ya bersatu dalam KIB ya. Dari P3 ini berkepinggir ya. Jadi di KIB ini kita nggak ikut bersatu lagi. Jadi ya terpaksa P3 jadi non parlemen. Jadi ini kami dari Partai P3 tetap mendukung Pak Wayan Suyase sama Pak Diesel tetap menjadi Badung satu ya. Jadi mudah-mudahan kami yang dari non kursi bisa mendukung
Pak Wayan sama Pak Islam menjadi yang memimpin Badung ini. Mudah-mudahan nanti di dalam kepemimpinannya Bapak, perubahan ini yang sudah baik akan menjadi baik lagi. Mudah-mudahan ya, biar yang sudah merah dia jadi kuning, berkibar terus. Oke, baik. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan ini lebih bagus lagi, Bapak.